Perkenalkan, nama saya Andre Putraman ini dari kelas 10-4. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan vokasi dengan judul efek dari vokasi terhadap masa depan siswa-siswi yang ada di Indonesia. Jadi saya mulai dari pertama, vokasi. Kita juga sebagai murid tidak akan asing dengan yang namanya vokasi. Jadi vokasi adalah suatu kegiatan yang disediakan oleh pemerintah yang ditetapkan semenjak kurikulum Merdeka, yang bekerja sama dengan kuliah-kuliah ternama di suatu kota, yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan materi tambahan atau kegiatan yang mengasah skill atau keterampilan seorang murid agar kedepannya tidak kaget dengan dunia perkuliahan lagi. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang tujuan saya mengambil penelitian ini. Tujuan saya mengambil penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan atau informasi kepada siswa-siswi yang ada di Indonesia ataupun di Semakis mengenai apa sih kegiatan vokasi itu, atau kayak apa sih jenis-jenisnya, atau syarat apa aja yang harus kita lakuin untuk bisa mengikuti vokasi ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang jenis-jenisnya, tingkatan-tingkatannya, masa pembelajarannya. Jadi dari tingkat 1 ke tingkat 2 membutuhkan berapa tahun agar dapat mendapat gelar di tingkatan tersebut. Oke. Manfaat saya untuk dari penelitian ini adalah untuk memberi bantuan terhadap anak-anak yang bingung ingin mengikuti vokasi atau enggak, karena takutnya dengan mengikuti vokasi mereka akan menyesal. Jadi saya akan membantu mereka untuk lebih bisa mengambil keputusan untuk ikut atau tidak mengikuti kegiatan vokasi ini. Oke, saya lanjut. Tingkatan yang ada di kegiatan vokasi ini ada 4, yaitu D1 atau Diploma 1. Masa waktu belajar di Diploma 1 ini selama 1 tahun untuk mencapai gelarnya, dan setelah lulus dari Diploma 1 akan mendapat gelar Ahli Pratama. Lalu lanjut ke tingkatan 2. Tingkatan 2 ini masa pembelajarannya adalah 2 tahun, dan setelah lulus dari Diploma 2 akan mendapatkan gelar yang namanya Ahli Muda. Kita lanjut ke Diploma 3. Diploma 3 atau D3 ini masa pembelajarannya agar mencapai gelar adalah selama 3 tahun, sesuai dengan angka Diploma 1 1 tahun, Diploma 2 2 tahun, Diploma 3 3 tahun. Dan gelar yang akan didapatkan adalah Ahli Madya. Kita lanjut ke Diploma 4 atau D4. D4 ini udah tingkatan terakhir. Jadi kayak untuk mencapai gelar di Diploma 4 itu butuh waktu selama 4 tahun. Lalu setelah lulus dari Diploma 4 kita akan mendapat gelar dengan nama Sarjana Terapan. Jadi setelah mengikuti sampai Diploma 4, kita bisa dibilang sudah menamatkan kegiatan vokasi ini. Oke, kegiatan yang ada di vokasi ini di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Cuma berdasarkan yang telah saya riset, itu adalah fotografi, artistic makeup, teknologi game, kita lanjut dengan fashion design, dan kuliner. Oke, kita bahas dari satu persatu. Fotografi. Nah, vokasi di fotografi ini kita akan mempelajari tentang teknik-teknik ataupun cara-cara untuk melakukan fotografi acara, alam, ataupun pernikahan seseorang gitu. Jadi kita akan mempelajari dasar-dasarnya, bahkan bisa saja sampai materi-materi yang rumit gitu di kegiatan vokasi ini. Kita lanjut ke artistic makeup. Banyak di Indonesia ini memiliki populasi anak yang tergolong banyak. Jadi kayak mereka bisa mengambil bidang artistic makeup bagi yang suka makeup. Karena di artistic makeup ini kayak mempelajari tentang
makeup yang untuk pernikahan atau acara-acara formal. Terus biasa lulus bisa kerja sebagai makeup artist, karena makeup artist di zaman sekarang kan gajinya bisa tergolong cukup tinggi ya. Kita lanjut ke kuliner. Jadi di bagian kuliner ini adalah bidang dimana kayak kita mempelajari tentang bumbu-bumbu, kita mempelajari tentang teknik-teknik memasak, karena teknik memasak bukan hanya merebus, menggoreng, tapi kayak banyak teknik yang belum kita ketahui yang akan dipelajari di vokasi bagian bidang kuliner ini. Oke, kita lanjut ke teknologi game. Jadi di teknologi game ini kita akan membuat game, bukan bermain game seolah-olah kita hanya bermain game, tapi kita akan membuat atau memprogramming di bagian game ini supaya kedepannya ada game yang lebih bagus yang dapat dimainkan oleh anak-anak hingga bahkan sampai dewasa sih, gak cuma anak-anak. Oke, kita lanjut juga dengan fashion design. Jadi fashion design ini kayak bidang yang mempelajari tentang desain baju atau enggak desain gaun, desain jas yang akan dipakai di acara-acara mahal, acara-acara formal. Jadi kita akan mempelajari cara-caranya dan bahan-bahannya untuk membuat gaun, jas ataupun baju-baju fashion yang ada di zaman sekarang ini. Oke, saya lanjut untuk mengenai lokasi. Saya melakukan lokasi penelitian ini di SMA Kayu Sudarso. Alasan saya mengambil SMA Kayu Sudarso karena sekolah saya sendiri, jadi tergolong mudah untuk diakses karena kita dapat mewawancara narasumber yang ada di sekolah ini tanpa harus mencari keluar atau bisa tergolong susah lah kayak meminta izin dulu. Jadi saya mengambil sekolah Sudarso karena lebih mudah untuk diakses dan mendapatkan informasi lebih dalam. Lanjut ke jenis penelitian. Jadi kayak jenis penelitian yang saya ambil ini jenis penelitian kualitatif. Alasan saya mengambil kualitatif sebenarnya simpel, saya kurang suka di bagian menghitung-hitung gitu. Jadi soalnya kan di bagian kuantitatif kita bakal menghitung, lalu kayak lebih banyak mendata mengenai angka-angka. Saya kurang suka pelajaran matematika, jadi saya akan menghindari hal-hal tersebut. Lalu kita akan lanjut ke jenis penelitian studi kasus. Yang saya ambil adalah studi kasus. Lanjut ke data yang ada di penelitian saya itu terdapat data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang didapatkan secara langsung atau wawancara. Sedangkan data sekunder itu singkatnya atau sederhananya data yang didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya, hasil foto ataupun hasil data yang ada di internet, itu merupakan data sekunder. Kita lanjut ke bagian narasumber. Saya mengambil narasumber yaitu orang tua, guru, satu siswa dan satu siswi. Saya mengambil 4 narasumber ini karena saya merasa kayak saya butuh pandangan dari seorang guru, pandangan dari orang tua, pandangan dari siswi yang mungkin saja, yang pasti saja sih. Maksudnya kayak keminatan bidangnya beda dengan antara siswi dan siswa, karena kan cowok kan mungkin lebih atletik atau mungkin lebih bisa melakukan intinya kayak berdasarkan kehidupan sehari-hari lah. Cewek dan cowok, siswa dan siswi itu memiliki hobi dan keminatannya yang bisa dibilang cukup berbeda ya. Lalu saya mengambil teknik snowball untuk penelitian ini karena snowball kan dari yang awalnya hanya 1 orang cuma menyebar ke beberapa orang, karena kayak yang awalnya dari siswa-siswi doang tapi lanjut ke orang tua, lanjut ke guru. Jadi saya mendapat sudut pandang dari bisa dibilang setiap pemeran yang ada di bagian vokasi ini, karena kayak guru atau dosen, terus siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ini, dan orang tua gitu yang memfasilitasi setiap anak yang ingin mengikuti kegiatan vokasi. Lalu berdasarkan hasil penelitian saya, rata-rata setiap narasumber setuju bahwa vokasi ini dilakukan di Yosudarso karena memberikan dampak positif yang bisa dibilang cukup banyak ya, karena kayak berdasarkan data saya, dampak negatifnya bisa dibilang nggak ada karena sejauh ini masih dampak positif. Jadi kayak
ya pada setuju lah, rata-rata pada setuju bahwa vokasi ini diadakan. Kita lanjut dengan vokasi ini memengaruhi masa depan atau enggak sih? Berdasarkan yang telah saya teliti, vokasi ini adalah kegiatan yang memengaruhi masa depan, karena ketika kita mengikuti kegiatan vokasi, kita juga otomatis akan mendapatkan kayak skill atau keterampilan tambahan lah dibandingkan anak seusia kita, karena kita akan dilatih juga mengenai teori-teori dan teknik-tekniknya. Kita lanjut dengan positif dan negatifnya. Berdasarkan yang telah saya teliti, dampak positifnya sangat banyak ya, kayak siswa-siswi akan lebih siap dengan dunia perkuliahan, terus kayak siswa-siswi juga memiliki materi atau teori tambahan dibandingkan anak seusianya, jadi kayak lebih siap lah, intinya lah, lebih ke arah lebih siap untuk mengikuti atau melanjut ke dunia perkuliahan. Cuman nggak cuma di dunia yang ingin lanjut ke dunia perkuliahan, karena setelah mengikuti vokasi kita akan mendapatkan sertifikasi. Nah, sertifikat ini bisa kita pakai untuk apply kerja jauh lebih mudah dibandingkan anak-anak yang tidak mengikuti vokasi, karena jika kita ingin bekerja dan kita punya sertifikat vokasi ini, perusahaan akan lebih pandang kita lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tidak mengikuti vokasi ini. Nah, kalau untuk bagian banyaknya siswa-siswi yang tertarik atau tidak, itu tergantung ya, nggak bisa saya simpulkan berdasarkan yang telah saya wawancarai, karena bidang vokasi yang ada di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Contohnya kayak cuma di daerah di bagian Yosudarso cuma ada yang saya ketahui akuntansi dan desain, sedangkan ada anak yang tertarik dengan dua bidang itu, tapi ada anak yang tertariknya dengan kuliner atau tertariknya dengan bidang lain kayak fotografi itu, tapi masih belum tersedia layanannya masih belum tersedia bidangnya di Semakis ini. Baru saran dari saya sebagai peneliti untuk penelitian, untuk kegiatan vokasi dulu deh. Untuk kegiatan vokasi ini, saran dari saya adalah kedepannya sebaiknya bidang-bidangnya lebih ditambah agar makin banyak anak yang memiliki kesempatan untuk mengikuti atau mendapati sertifikat untuk dalam kegiatan vokasi ini. Baru kayak kedepannya kalau bisa SPP tidak ditambahkan ketika ingin mengikuti kegiatan ini, karena bagi anak-anak yang ekonomi tergolong rendah, anak yang memiliki orang tua dengan ekonomi tergolong rendah akan kesulitan membayar untuk mendapat kegiatan vokasi. Jadi kayak kedepannya kalau bisa SPP-nya itu nggak usah ditambahin untuk mengikuti kegiatan ini, agar setiap anak bangsa dapat kesempatan untuk mengikuti kegiatan vokasi ini. Sekian dari saya, terima kasih.